Ingkang sangat kula muliakan, yang sangat saya muliakan para jamaah Masjid Al-Maghfirah ingkang mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah, nuwun sewu, kita awali, kita tata seperti yang sampun kula kali panjenengan jalankan. Etika di dalam kajian niki disampaikan oleh ulama salaf, ada namanya Ad-Dhahhak atau riwayat yang lain adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, awwalu babin minal ilmi as-samtu. Dados pondasi utama di dalam kajian, khususnya ilmu agama atau ilmu apapun yang di situ terjadi transfer ilmu antara yang mengajar dengan yang diajarkan. Proses pertama adalah ketenangan. Proses pertama niku adalah suasana yang sama-sama ada suasana diam, silent, kemudian mendengarkan dengan seksama, lalu kemudian ilmu niku diamalkan, lalu disebarkan dengan cara mengajarkan. Terus alhamdulillah di Masjid Al-Maghfirah niki termasuk yang paling paling tenang ketika enten kajian. Terus nyuwun mangke kalau panjenengan kira-kira ada perlu kepada teman, kepada jamaah niku ditulis ten WA mawon. Ditulis ten WA supaya kula kali panjenengan suasananya tetap suasana ilmu, inggih menika tidak mengganggu terhadap suasana yang lain. Kemudian karena kita mengkaji fikih, nuwun sewu ngapunten yang di belakang, Pak. Ngapunten sekali lagi karena etika ngaji kita niku tidak bersuara ataupun khusyuk secara seksama. Sekali lagi kalau ada keperluan bisa di WA kepada teman niku bisa dikomunikasi lewat HP sehingga tidak mengganggu antara satu dengan yang lain, karena sekali lagi niki yang kemudian dijalankan oleh para ulama kita sejak dahulu kala. Sepindah malih matur nuwun. Kemudian berikutnya, karena hukum Islam yang akan kita pelajari niki ada sekawan. Ada 4 jenis hukum. Pertama adalah jenis hukum ibadah. Insyaallah kula kali panjenengan pagi ini akan membahas beberapa ibadah, tetapi tidak terlalu kathah nggih, hanya poin-poinnya saja. Kemudian nanti muamalah niki interaksi sosial seperti jual beli, kemudian hukum hutang piutang lan sasanesipun. Dan insyaallah kita akan lebih banyak di ranah niki nanti suatu saat ini setelah proses dari bab ibadah. Apalagi selama kula di komisi fatwa niku yang paling banyak berkembang ngiten mriki, yang paling banyak inovasi metode bisnis, kemudian selalu yang terjadi perkembangan banyak ten mriki. Nanti kita sekali lagi dengan bersabar tiap bulan insyaallah akan nyampe pula. Kemudian bab nikah. Bab nikah niku tidak ada perubahan, Pak. Tidak ada perubahan, bahkan alhamdulillah kula kali panjenengan dengan pasangan kita seumur hidup, Pak. Cuma paling boten ada beberapa ketentuan yang perlu kita jalankan, baik untuk suatu saat anak kita, cucu kita lan sak piturutipun. Kemudian yang keempat namanya hukum jinayah. Jinayah niki kalau di Indonesia namanya hukum pidana perdata. Nanti sekali lagi suatu saat kita akan membahas menika. Berikutnya, karena kemarin kita sudah mengawali dengan jenis-jenis air, maka hari ini kita akan membahas terkait dengan bab najis, Pak. Najis sampun mboten? Oh, sampun. Berarti kula kali panjenengan sak menika mandi besar, Pak.
Nggih, mandi besar. Panjenengan mandi besar sering menapa jarang-jarang kok? Niki namanya mandi junub. Cuma nuwun sewu, biasanya materi kula, materi PowerPoint, kalau bab najis kemarin banyak gambar, visual tentang najis. Untuk mandi besar niki gambari namung niki mawon, Pak. Sebab niku ranah privasi di kamar mandi masing-masing, jadi boten enten fotone, Pak, boten enten gambarnya. Nopo mandi junub niku? Mandi junub niku adalah mandi dengan membasahi sekujur tubuh, mulai dari rambut sampai kaki. Kemudian kula kali panjenengan ada mandi junub niki yang sifatnya wajib. Nanti ada 6 jenis mandi wajib. Setelah niku ada yang mandi sunnah, mandi yang hukumnya disunnahkan, dan beberapa hal yang lain berkaitan dengan masalah niki. Kapan mandi niku wajib? Pertama karena ada hubungan suami istri, Pak. Bukan hubungan lewat WA, boten, bukan hubungan. Tapi kula kali panjenengan insyaallah sampun sami semerep. Meskipun baik laki-laki atau perempuan tidak mengalami ejakulasi, yang terpenting ten meriku ada hubungan niku, maka kemudian sampun masuk kategori mandi wajib. Yang kedua, karena keluar sperma, Pak. Keluar sperma niki boleh jadi mimpi basah, boleh jadi kalau laki-laki niku namanya onani, Pak. Tapi onani tetap boten sae, tetap boten pareng, Pak. Ini di dalam fikih kita tidak diperkenankan. Terus ada seorang sahabat Ummu Sulaim, istri dari Abu Talhah, ibunda dari sahabat Anas. Beliau niki bertanya, wahai Nabi, apakah perempuan juga wajib mandi kalau perempuan niku mimpi basah? Nabi menjawab, iya, kalau kemudian merasakan ada ada ejakulasi, niku tanda dari keluarnya sperma. Kemudian niki juga sama, berlaku juga bagi laki-laki ketika mimpi basah. Nuwun sewu, dari laki-laki, untuk laki-laki niku, Pak, ada 3 cairan yang keluar. Mulai dari kencing, laki-laki kan keluar kencing. Yang kedua, keluar yang namanya air madhi, cairan yang keruh, baunya juga tidak enak. Kemudian berikutnya sperma, Pak. Sperma niku memiliki tanda-tanda. Ketika keluar sperma niku mencrat, Pak. Semerap mencrat, keluarnya niku menyembur. Kemudian berikutnya tanda sperma, ketika cairan niku dia lebih kental, lebih kenyal juga, dan ketika kering niku seperti putih telur. Kemudian tanda berikutnya sperma niku terasa enak, Pak. Sampun semerep sedaya kan nggih. Kecuali yang belum menikah, saya doakan semoga segera bisa menikah, Pak. Niki yang menjawab amin ternyata kebanyakan yang sudah menikah niki. Maksudnya membantu mendoakan, ngoten. Kalau panjenengan bangun pagi, Pak, panjenengan bangun pagi lalu di celana di sarung niku basah, panjenengan bisa melihat niku tanda-tandanya. Oh, kenyal, berarti tadi mimpi basah. Panjenengan tinggal mandi. Atau ketika sampun bangun panjenengan, loh, kok ini ada basah, kok tidak ada tanda-tanda tadi. Jenengan iling-iling. Mimpi karo sopo tadi ya. Kok tidak ketemu, Pak? Tidak ada tanda-tanda niku. Nuwun sewu, sedikit dicium, Pak. Oh, kok rotok pesing, berarti napa, Pak? Berarti ngompol. Dan ngompol masih boleh-boleh saja terjadi. Atau ketika bangun pun tidak ada niku. Tanda sperma tidak ada, bau pesing juga tidak ada. Panjenengan lihat atapnya, Pak. Mungkin bocor ternyata. Dan berikut terus ketetesan kena sarung. Kemudian berikutnya karena meninggal niku wajib dimandikan. Dan hadis niki ada seorang sahabat jatuh ketika wukuf di Arafah, lalu terinjak-injak oleh
berinjak-injak oleh ontanya, lalu oleh Nabi menyuruh untuk dimandikan. Suatu saat Pak, kita akan membahas niki namanya fikih jenazah. Tapi kapan-kapan? Mungkin masih 1 tahun lagi nih, dan tidak perlu saya beritahu tanggalnya. Mungkin khawatir kalau diberitahu tanggalnya sepi ngaji nih Pak. Ini pokoknya napa di antara. Tapi boten menakutkan nggih. Karena temanya kita sajikan dengan seringan mungkin. Kemudian niki khusus bagi perempuan, ada namanya haid, menstruasi, ada namanya melahirkan, nifas, ada juga yang namanya darah sesudah melahirkan nifas, melahirkan sendiri juga mandi Pak. Alhamdulillah kula istri ketika istri melahirkan di ruang persalinan itu kan dibawa ke tempat untuk diistirahatkan. Istirahat ngoten setelah niku pulih baru kali bidan diizinkan untuk mandi. Niku namanya mandi khusus bagi perempuan terkait dengan niki proses setelah melahirkan. Niki tentang perintah kalau sesudah haid niku wajib mandi. Ketika darahnya sudah berhenti maka sucikan. Faghsili niku maksudnya sucikan adalah dengan cara mandi sehingga kemudian boleh untuk bahkan wajib untuk melakukan sholat. Niki proses mandinya Pak, sebelum mandi besar niku menghilangkan najis di area kemaluan. Di area kemaluan niku sisa-sisa atau najis atau nopo mawon niku dibersihkan sebelum Rasulullah menyiram sekujur tubuh. Jadi supaya kula kali panjenengan enak, begitu selesai mandi langsung sholat, niku najisnya dibersihkan di awal. Niki tentang tata cara mandi yang dilakukan oleh Nabi Pak. Niki sampun apa dereng? Dereng kan ya? Oh nggih. Cuma iki ngapunten sebab di beberapa masjid niku memang meminta kajian fikih, terus nuwun sewu nanti andaikan ke depan niku kula kuatir di tempat niki napa sampun napa dereng, panjenengan langsung anu mawon. Oh niki sampun ngoten. Sebab kalau secara materi fikihnya sampun lengkap nggih, sampun komplit ten mriki. Jadi tidak perlu tidak perlu. Wah ini kalau nanti khawatir belum sampun niki materinya sampun. Kantun khawatir kula khawatir kula lupa di salah satu masjid nggih. Nabi pertama sebelum beliau mandi nggih, Nabi niku mengawali dengan membersihkan tangan nggih. Jadi tangan dibersihkan dulu, damel sabun malah langkung sae nggih. Kemudian Nabi menumpahkan tangan ke tangan kanan dan menumpahkan air ke tangan kanan dan ke tangan kiri. Lalu Nabi membersihkan area kemaluan, kemudian Nabi berwudu. Niki kula kali panjenengan yang sedikit ada sedikit berbeda. Kalau panjenengan kira-kira tuntas di depan, monggo wudunya di depan. Tapi kados kula niki kadang mengalami kata orang Jawa niku anyang-anyangen, Pak. Nopo anyang-anyangen niku nggih? Tasih enten sisa kencing ngoten niku. Maduranya niku cer-cer namanya nggih. Niku kalau kira-kira belum selesai di depan, wuduknya di belakang. Wuduknya niku sebelum mentas dari kamar mandi. Tetapi andaikan langkung langkung beres soal najisnya dan juga kotoran niku di awal boten masalah. Niki yang sedikit penting yang perlu kula praktekkan. Nabi niki membasahi jari tangannya lalu dimasukkan ke pangkal rambut. Jadi Nabi niku ndak langsung mandi biur ngoten boten, Pak. Jadi tangan dibasahi dulu kemudian dimasukkan ke pangkal rambut secukupnya,
Mantun niku Nabi mengambil air dengan genggaman, lalu genggaman niki diletakkan di mustaka, bahasa Jawanya, di kepala sebanyak 3 kali. Baru setelah itu diguyur sekujur tubuh. Nah niki kula nate angsal keterangan, karena kepala kita niki panas, Pak. Kepala kita niki ngalami mikir, cara laptop niku nggih napa namine niku cara komputer lawas niku CPU-nya kan ten mriki, tempat mikirnya niku ten mriki. Kalau langsung disiram dengan air, Pak, niku panasnya niku ndak bisa keluar, tambah ngeluh, Pak. Tapi kalau diadaptasikan dulu dengan air perlahan, niku lebih rileks, Pak, lebih nyaman di kepala. Kulo termasuk orang yang agak sering migrain, terus PMI, PMI niku pekerja migran tapi Pak. Nek kulo penderita migrain tapi riyen, penderita migrain Indonesia niku ketika diberi saran ngeten niku mendingan, Pak. Napa namine tidak seberapa ngeluh. Tapi tetap nggih akhir bulan ngeten niki biasanya migrain kula nggih sebelah kiri, Pak. Mantun niku mungkin tanggal 29 30 niku pindahkan sebelah kanan. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi intinya lebih terasa tidak cenut-cenut. Jadi di antaranya niki baru kemudian setelah niku mengguyur secara keseluruhan. Kemudian berdasarkan hadis niki Nabi menganjurkan, Nabi memerintahkan mengguyur air seluruh tubuh, Pak. Maka jangan disisakan. Area di belakang telinga niki nggih dikosoi, Pak. Kemudian di bagian ketiak ngeten niki nggih disiram. Juga di bagian kata orang Jawa selempitan-selempitan yang lain niku juga dibasahi nggih. Sebelum terkena sabun, sebelum terkena niki, Pak. Sebelum terkena sampo, nggih. Tapi kadang kula kali panjenengan dereng sepinten niku pun disamponi, Pak. Pun terkena sampo, niku terjadi khilafiyah memang, nggih. Air yang ada sisa sampunya baru meresap ke bagian yang lain, niku ada yang mengatakan belum cukup karena mandi niku harus sama seperti wudu. Harus steril air, Pak. Tetapi nek kula kali panjenengan kesulitan nggih boten napa-napa mengikuti pendapat yang kedua. Berikutnya jenis-jenis mandi, Pak. Niki mandinya Rasulullah niku terdiri dari 4 hal kata Sayyidah Aisyah. Nabi mandi niku yang pertama karena junub, karena hubungan suami istri. Niki sing wajib niki, Pak. Yang lain niku sunnah. Kemudian berikutnya ketika di hari Jumat Nabi niku mandi, kalau kali panjenengan juga begitu. Apakah bagaimana kalau kami misalnya jam 8 sudah berangkat kerja, mandi Jumat niku, Pak, waktunya masuk sejak subuh. Nah, jadi panjenengan yang aktivitas sampun bekerja jam 6 jam setengah 7 niku sampun bisa mandi, Pak. Kulo nggih mekaten, kulo ketika ada tugas agak sedikit jauh dan tidak memungkinkan untuk mandi sebelum berangkat niku kulo mandi nggih. Alhamdulillah pun rotok sudah agak mirip dengan orang kota sekarang, Pak. Sampun enten air hangat niku nggih, sampun enten air hangat nek riyen memanaskan sendiri sakniki pun nggih rotok mending alhamdulillah nggih. Kemudian setelah bekam. Nah, setelah bekam niki kulo kadang menjalani bekam karena kulo mendapat keterangan dari medis, dari dokter niku nggih. Mandi setelah bekam niku tidak dianjurkan langsung, Pak. Tapi minimal kabarnya niku 2 jam sesudahnya. Maka setelah bekam niku kulo ndak langsung mandi, nunggu 2 jam. Kenapa? Hadis ngeten niki, Pak, yang ngerti niku medis, maka ilmunya ada di dokter. Maka kula kali panjenengan jangan bersegera. Karena Nabi juga tidak ada penjelasan
Apakah Nabi niku langsung mandi atau menunda sekian jam? Kula kali panjenengan hari ini nggih mengikuti yang ahli. Kenapa? Karena setelah bekam, Pak, pori-pori niku terbuka, Pak. Kalau kemudian mandi dengan air dingin, niku nggih kuatir. Napa namine? Kuatiren napa greges, napa dos pundi? Maka kula kali panjenengan dalam hal ini mengikuti yang secara khusus mendalami ilmu niki, yakni dari para ahli medis kedokteran. Kemudian setelah memandikan jenazah dianjurkan mandi. Nah, niki kenapa? Kok setelah memandikan jenazah dianjurkan mandi? Kulo dari dulu mencari dalilnya belum ketemu, Pak. Cuma akhirnya ketemunya niku dalil namanya dalil akli. Apa dalil akli? Dalil akal-akalan, Pak. Kira-kira ya nopo? Ada orang meninggal kan tidak bisa mandi sendiri, Pak. Sehingga orang meninggal niku dimandikan. Lalu bagi yang memandikan niki dianjurkan untuk mandi sendiri supaya bisa dibedakan mana yang belum bisa mandi dan mana yang sudah bisa mandi sendiri. Nah, kira-kira mekaten, Pak. Kalau jenazah kan udah tidak bisa mandi kan? Makanya dimandikan. Lah, kula kali panjenengan seiso atus dhewe napa dereng? Ternyata masih bisa, masih hidup berarti, Pak. Jadi kira-kira untuk membedakan lah. Jadi kula kali panjenengan yang orang tua kita meninggal, yang kerabat kita wafat atau mungkin teman jemaah kita wafat niku dimandikan. Keleresan, Pak. Keleresan di Surabaya niki sejak tahun 2015 niku moden niku diberi sertifikat, Pak. Kebetulan pula kulo yang menjadi instrukturnya, instruktur perawatan jenazah niku. Alhamdulillah di Surabaya niki ada 2.500 moden, Pak. Niku sampun bersertifikat untuk membantu keluarga dalam merawat jenazah. Uniknya, Pak, hampir tidak ada mudin usia 30-40, jarang, Pak, mboten enten, Pak. Anak-anak muda kita tidak mau menjadi mudin, Pak. Baru mudin niku kebanyakan usia 50, 60, 70 tasik sehat, Pak. Saya ini juga berpikir keras niki. Kenapa Pak mudin kondisi tua niku kok masih mampu? Karena mereka niki membantu orang. Membantu orang niku oleh Allah biasanya diberi usia panjang, Pak. Makanya panjenengan kalau masih pingin panjang umur, Pak, monggo setelah pensiun jadi mudin, Pak. Ya niku napa namanya? Ini lumayan lah, Pak. Lumayan untuk tetap terus bisa. Tapi tetap niki memerlukan ilmu dan ketatakan, Pak. Sekali lagi nanti suatu saat. Begitu juga ketika masuk Islam niki dianjurkan untuk mandi besar. Niki yang mandi sunnah nggih. Begitu juga Jumatan. Kula kali panjenengan andaikan di hari Jumat niku tidak memungkinkan untuk mandi, maka cukup berwudu. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i lan sak piturutipun Nabi dawuh man tawaddaa yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Barang siapa di hari Jumat hanya wudu, maka sudah sunnah. Sampun bagus, sampun sae. Tetapi kalau wa man ightasala fal ghuslu afdal, barang siapa yang mandi, maka mandi secara basah, secara keseluruhan lebih utama. Kemudian ketika hari raya, Pak, kula kali panjenengan niki dianjurkan untuk mandi. Biasanya menjelang hari raya niku nggih subuh niku. Boleh subuh atau sebelum berangkat, Pak. Misalnya kalau di sini jam 6 dan panjenengan dekat, misalnya jam 5 atau setengah 6 sampun mandi untuk persiapan ke hari raya, maka kemudian Nabi pun juga menjalankan. Berikutnya ketika Nabi ihram, ketika Nabi mau menuju ibadah baik haji atau umroh, Nabi memakai baju ihram lalu kemudian Nabi mandi keramas. Biasanya kula kali panjenengan mandi keramas itu kalau hari ini, Pak,
hari ini posisinya adalah ketika berada di hotel. Ketika berada di hotel karena supaya ketika sampai di Tenpundina ini sampai di tempat mikot niku kula kali panjenengan sudah tidak disulitkan lagi dengan proses mandinya. Keranten di tempat mikot niku biasanya padat, banyak orang. Niki misalnya kula kali panjenengan ketika posisi dari Madinah niku mikotnya di Bir Ali atau Zulhulaifah. Tapi mandi ketika sampun di hotel. Nabi juga begitu, karena Nabi riyen berangkatnya dari Madinah, maka di Zulhulaifah niki Nabi mandi, Pak. Mandi kemudian perjalanan menuju ke Mekah. Kulo kali panjenengan ada sekian banyak kalau dari negeri Irak, kalau dari dari kawasan Iran niku namanya Zatu Irkin, tempat mikotnya. Kalau masyarakat Arab Saudi niku lebih banyak saking Qornul Manazil, Pak. Qornul Manazil di antara sekian selain Dzulhulaifah yang paling lengkap sarananya niki Qornul Manazil, Pak. Baik luasnya tempat, kamar mandinya yang bagus, karena orang Arab niku lebih banyak dari sini. Sementara yang di dekat area Mekah seperti Hudaybiyah kemudian Ji'ronah niki kurang memadai. Yang agak bagus niku di Tan'im. Jadi tan mriku Nabi menganjurkan untuk mandi besar. Berikutnya ketika Nabi mau wukuf, Pak. Mau wukuf Nabi niku mandi keramas. Tetapi niki melihat sebelumnya. Kalau sebelumnya niku sampun kondisi pakai ihram, maka tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai sampo untuk hari ini, tidak boleh pakai sabun dan sak piturutipun. Nah, sak niki, Pak, serba napa namanya serba teknologi ini. Jadi kami di Komisi Fatwa niku ada satu produk, orang niku mengajukan produk sabun, sampo untuk haji, Pak. Ternyata ten meriku tanpa parfum. Tanpa parfum digunakan untuk ibadah haji agar tidak ada bau badan. Nah, tentu saat niki pun pun reno-reno, Pak. Pun sudah macam-macam sekarang. Kalau kan sampun dangu yang krim untuk kulit semacam hand body tapi tidak ada parfumnya. Gini untuk melindungi kulit karena di tempat wukuf Arafah niku sangat panas niku pun wonten. Bahkan gini untuk lipstik bagi perempuan niku yang hanya untuk menjaga kelembaban niku pun wonten. Cuma untuk wukuf kalau ini kalau tak pingin niru di masa Nabi mawon boten damel napa-napa pun. Nggih akhire nggih niki kula kali panjenengan tahu, Pak. Ya diri kita ya gini ini pun nek pun napa namine kalau sudah kepanasan nggih pun ngeten niki pun rotok compang-camping pun. Intinya kula kali panjenengan ketika posisi haji niku untuk mengetahui niki, Pak, untuk mengenal lebih jauh terhadap diri sendiri. Lah kok damel napa namine? Damel sabun yang tidak ada parfum terus. Niku lah agak sedikit menghilangkan tujuan dari sebagian hikmah kula kali panjenengan dalam melaksanakan ibadah haji. Tapi intinya andaikan memakai niku dan niku memang betul-betul tidak ada nggih angsal mawon, Pak. Sama seperti ketika kami di Komisi Fatwa niku ada produk namanya niki, Pak. Pitek syar'i, Pak. Nah, ini kok pitek kok syar'i terus iku lho. Ternyata yang dilaporkan oleh LP POM niku karena kami niki ibaratnya niku hakim, Pak. Sementara LP POM niku jaksanya, Jadi dia mendatangkan kepada kami
setelah melaporkan temuan dari produk niku, kami saat itu tidak mau langsung menghukumi pitek syar'i, tapi diteliti dulu di laboratorium. Ternyata sampunipun dimasukkan ke laboratorium niku, pitek niku dengan air niku boten resisten, tetapi air niku menyerap. Ya napa malih keluar halalnya. Jadi hari ini kalau tiba-tiba ada istri kita yang pakai pitek lalu sholat Pak dengan merek tertentu yang sudah ada halalnya niku nggih angsal. Pun kathah niki, tidak hanya satu nggih, pun kathah. Nek kula nyebut merek mungkin dikinten salesnya, boten kula boten masalah ngoten. Kula murni ngaji nggih, kula murni di bagian kajian hukum. Untuk merek monggo terserah panjenengan kantun pados ten online panjenengan monggo niku wilayahnya ranah masing-masing. Saking kula cekap semanten, monggo kalau ada yang perlu diperjelas atau mungkin ada tambahan ilmu dari panjenengan sedaya, saya sangat welcome, sangat terbuka. Ada tambahan ilmu maupun tanya jawab, monggo kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, terkait dengan tadi mandi sebelum ihram, itu yang tidak boleh pakai sabun atau wangian. Itu kalau sebelum kita niat ihram, apakah itu boleh? Apakah setelah kita niat ihram kemudian mandi menggunakan sampo atau sabun yang wangi, itu baru tidak boleh? Jadi kalau sebelum kita niat untuk ihram itu apa diperbolehkan? Ya, terima kasih. Matur nuwun. Bagaimana dengan napa namanya sebelum ihram? Dados ada saimut kula. Jadi Nabi niku, tapi kula supe redaksi hadisnya, Nabi niku nate ketika mau ihram niku, kata Siti Aisyah, Nabi niku siram. Setelah siram, lalu Siti Aisyah meminyai rambut Nabi, Pak. Meminyai rambut Nabi niku napa bahasa yang ringkas. Minyakan ngoten nggih. Jadi sebelum ihram, tapi ini Nabi sampun siram, oleh Siti Aisyah rambutnya Nabi disisirkan, lalu diberi minyak rambut. Kemudian kain ihramnya niku diberi minyak. Lalu kemudian Nabi baru ihram. Kalau sebelumnya angsal. Sebelumnya angsal. Nek kula kali panjenengan kan hari ini pakai kain ihram niku kan kain, karena kainnya baru niku nggih. Kainnya niku baru sehingga tidak ada bau, tinggal dipakai. Jadi leres pada intinya ketika terkait dengan mandi saat ihram niku, mandi saat ihram untuk pakai minyak wangi, pakai sampo, fasilitas yang ada di hotel niku kita pakai. Baru kemudian nanti saat ihram niku, saat ihram kita betul-betul aman, sampun tidak menggunakan karena dilakukan sebelumnya. Nek niku wonten hadis yang Sayyidah Aisyah niku meminyai Rasulullah dengan minyak sebelum di Bir Ali, sebelum di Dzul Hulaifah. Nggih, matur nuwun. Monggo menawi wonten. Nah, ketika sampun napa namine, ketika sampun kondisi ihram, misalnya kalau panjenengan umroh niku kan boten dangu nggih. Karena umroh niku hanya sekian jam, sekedap
Niki supados kula kali panjenengan bisa paham dan bisa sanestan mriki berarti mungkin sekedap terus niki di antara rangkaian di antara rangkaian tidak boleh ketika haji niku kula supi meletakkan filenya sekedap filenya niki di nggih pada intinya kula kali panjenengan saat posisi ihram niku dan belum tahallul, belum cukur rambut niku dereng pareng. Dereng pareng larangan haji pakai parfum minyak wangi, kemudian pakai pakaian yang ada jahitannya bagi laki-laki lan sak piturutipun. Makanya kalau umroh niku tidak terlalu napa namine? Tidak terlalu berat. Keranten hanya 3-4 jam niku selesai. Yang agak berat niku haji. Karena antara 3 sampai 4 hari niku harus betul-betul menjaga dari parfum, dari pakaian dan sak piturutipun. Tapi intinya kalau yang rawan niku mekaten. Yang rawan niki dari Madinah niki kan ten Mekah. Niku kan ke hotel riyen istirahat. Nah saat istirahat niku sing kadang bapak-bapak niku supe tidak pakai celana dalam di hotel niku pakai celana dalam. Kalau nanti enten kejadian niku. Kemudian lupa juga ketika di kamar hotel mau ke masjid, mau tawaf masih mandi pakai niki, pakai samponya hotel. Niku juga selalu kita ingatkan niku ketika sebelum nyampe ke hotel. Nanti kalau mandi jangan pakai sabun dulu. Kalau mau pakai sabun nanti setelah umroh. Niku selalu diingatkan, Pak. Jadi intinya ketika pakai pakaian putih ihram niku belum diperkenankan dan belum diperbolehkan. Nggih. Matur nuwun. Monggo berikutnya. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika jenazah meninggal, itu terutama di rumah sakit, itu kan harus dimandikan. Nah, dimandikan itu apakah ada rukunnya mandi jenazah itu? Begitu juga apabila keluarga mengatakan bahwa sudah dimandikan di rumah sakit, itu apabila ada keraguan, apakah perlu dimandikan lagi di rumah? Artinya di situ apakah ada rukunnya? Dan pertanyaan berikutnya kan dilakukan oleh seorang mudin. Dan mudin itu apakah juga harus bersertifikat? Bagaimana terhadap pada saat dan tempat tertentu tidak ada mudin maka dimandikan? Apakah itu sah mandi jenazahnya? Terima kasih. Matur nuwun. Pertama yang perlu kula tegaskan, yang perlu kula sampaikan, kalau di Indonesia khususnya rumah sakit daerah niku sampun dilengkapi oleh tenaga ahli memandikan jenazah yang kompeten. Terus RSUD, kemudian RSU yang niku milik daerah, milik pemerintah, niku pun aman. Kula pun semerep piyambak. Ada beberapa yang kula kenal nggih. Kalau yang di RSUD niki yang di forensik namanya Dr. Edi, iku kula tepang sae. Beliau juga begitu. Di internal RSUD sedoyo rumah sakit milik pemerintah
untuk memandikan jenazah dan mengkafani niku pun syar'i. Napa malih yang swasta, yang Islam. Bahkan nuwun sewu, rumah sakit non muslim pun menyediakan. Terus niki kula gadah rencang modin niki kadang menjadi panggilan di rumah sakit yang tidak Islam. Niku diminta. Ini ada orang yang meninggal muslim. Terus ten mriku tapi diperbantukan nggih, diperbantukan. Nah, untuk yang rumah sakit daerah pun boten perlu ragu. Nggih pun napa namine pun sesuai syar'i, sesuai prosedur niki. Jadi memandikan jenazah niku rukun-rukunnya niku atau kewajibannya adalah menyiram sekujur tubuh jasad orang yang meninggal niku. Anjurannya ganjil. Anjurannya ganjil, boleh 3, boleh 5. Kemudian anjurannya menika di bagian akhir memandikan airnya tersebut dicampur dengan kapur. Tidak terlalu banyak kapurnya. Ngeten pun cekap. Ngeten niki sampun sesuai dengan kriteria memandikan secara syar'i. Memang ada kesunahan. Kesunahan kapan? Sebelumnya niku mayit niku ditekan perutnya agar kotorannya keluar. Terus diangkat bagian tengkuk bagian belakang lalu ditekan. Kanten materi niki pernah kula sampaikan di depan beberapa tenaga medis. Dokter niku menganjurkan sebelah kiri karena lambung kotoran enten sebelah kiri, Pak. Jadi yang lebih banyak ditekan niku di sebelah kiri. Jadi untuk mengeluarkan kotoran. Tapi niki sunnah niki, boten sampai wajib untuk yang mengeluarkan kotoran. Cuma meskipun niki sunnah dan tidak wajib, niki penting agar nanti ketika jenazah niku dibawa ke masjid tidak mengeluarkan kotoran. Karena khawatir nggih, karena yang memandikan niku kurang sabar, kurang telaten, perutnya kurang sering ditekan, lah tiba-tiba di masjid kafan niku keluar darah. Wah, niku bisa jadi fitnah niku di kampung. Wah, ini mayit apa ini kok keluar darah? Padahal boleh jadi karena niku penyakit. Nah, jadi sepindah malih dengan niki sebenarnya sampun mencukupi. Kemudian juga kain kafan niku yang terpenting tiga lapis niku sampun cekap. Saya tadi kebingungan mau ngomong 3 lapis niki gara-gara dulu kiai, Pak. Jadi kiai niku dulu ketika ada perang Irak niku, Irak niku kan kali Amerika kan diblokade. Kiai kan tidak ngerti bahasa diblokade niku. Terus tanya ke orang yang ahli. Diblokade itu apa? Itu ditutup itu maksudnya. Suatu saat kiai niki ikut niku merawat jenazah. Giliran setelah dimandikan mau dikafani niku kiainya dawuh. Kiainya berkata, ini jenazahnya ini diblokade, maksudnya ditutup dengan kain kafan niku. Dia menerima blokade niku kan ditutup. Sehingga dia pakai bahasa blokade niku ketika menutup jenazah dengan kain kafan. Nggih maknanya betul tapi bukan pada tempatnya. Juga enten kiai niku anaknya ikut perawatan, Pak. Anaknya niki ikut perawatan salon kecantikan niku, rebonding. Tanya ke orang tuanya, "Pak, Bah, hukumnya rebonding itu gimana, Bah? Apa rebonding?" Ya meluruskan. Orang tuanya menjelaskan, Pak. Begitu orang tuanya niki mau sholat, sawu sufufakum. Mari silahkan softnya di rebonding semua. Niki benar cuma bukan tempatnya. Soft kok di rebonding. Kan nggih diluruskan cuma bukan tempat. Ngapunten niki anu mawon napa namine.
penyalahgunaan bahasa ngoten mawon nggih. Bukan tempatnya. Intinya boten perlu dibuka, boten perlu sebab membuka jenazah niku rekoso, Pak. Membuka jenazah niku ndak sama dengan menyalin anak kita, salin baju niku rekoso niku. Sik ngangkat, sik molak, malik, sik ngeten. Jadi sekali lagi yang dari rumah sakit sampun aman. Niku juga pernah kejadian nggih. Pernah kejadian dari TKI, Pak. TKI niku meninggal di Hong Kong. Nopo Malaysia, nopo Hong Kong, supe kula, orang Lumajang. Keluarga niku bertekad, nanti kalau sudah sampai sini, ini keluarga kita buka, kita mandikan lagi. Begitu nyampe pun mboten kuat pun, Pak. Begitu buka, bau niku pun mboten anu. Akhirnya langsung dikubur. Jadi sekali lagi untuk saudara kita, karena kebetulan kulo sampun ke Malaysia, kulo juga sampun ke Hong Kong, Pak. Niku teman-teman di KJRI niku pun enten tenaga niku. Pun enten tenaga yang napa namine yang memandikan, yang mengkafani niku pun enten. Jadi tidak perlu ragu setelah itu nggih. Ada laporan atau yang membawa ini sudah dimandikan, sudah dikafani pun kantun disolatkan, setelah niku dikubur. Matur nuwun. Monggo menawi tasik wonten tasik kalih nggih. Monggo nggih. Monggo satu-satu, dua-duanya kami persilakan. Monggo sih ngajeng riyen tapi, Pak. Ya, terima kasih. Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait untuk mengkafani jenazah, karena saya ulangi itu Ustaz ya, karena waktu pulang ke rumah ya, itu saya lihat ada darah gitu, kain kafan itu ada darah ya. Karena barangkali ini setelah operasi gitu ya, jadi darah ini masih berada di punggung itu ya. Akhirnya saya sampaikan ya, ini perlu diulang, artinya dikafani ulang, karena masih kelihatan itu ya. Dimohon penjelasan ya, karena itu pernah saya tangani di situ ya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Jadi terkait dengan napa namine kula enten satu buku niki, buku yang saya tulis tentang perawatan jenazah. Dados leres kalau jenazah sudah dimandikan, jenazah niku sampun dimandikan, lalu kemudian masih keluar darah atau keluar kotoran, niku kewajiban pertama nggih, cuma menghilangkan najisnya. Menghilangkan najisnya dengan cara diserbet. Tapi kalau kemudian mengganti kafan, monggo. Tapi mengganti kain kafan niku boten wajib, nggih, boten wajib. Terus cara nidos pundi? Caranya niku ketika memandikan, niki contoh mawon nggih. Ketika memandikan, terus kula nate juga mekaten ada seorang jenazah nggih. Ada jenazah niku pendarahan, Pak. Jadi pun ketinggal ketika sebelum meninggal niku pun pendarahan. Maka sebelum selesai dimandikan niku diparingi kapas. Diparingi kapas, kemudian diberi plastik, baru kain kafan. Niku aman niku. Jadi langkung aman ini lebih aman mekaten. Nanti suatu saat, Pak, kita akan bahas niku. Tapi kalau kemudian niku terjadi setelah mau dibawa ke masjid, lalu terus mau dibongkar, bukan dibongkar nih, mau
rekafanisasi, mau dikafan ulang angsal-angsal mau, tapi nanti akan kita bahas secara khusus, Pak. Niki rupini pertanyaan pagi niki lebih banyak ke pertanyaan alam kubur niki. Tapi boten nopo-nopo nanti kita bahas lebih tuntas. Nggih, matur nuwun. Monggo terakhir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah dengan fenomena sekarang, dengan kemajuan teknologi, saat ini ada robot, Ustaz. Jadi yang katanya itu istilahnya AI, yang mana akhir-akhir ini ada dialog antara manusia dengan robot tersebut tentang Yesus. Ternyata jawaban robot tersebut adalah benar sesuai dengan agama Islam. Lantas yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya kita sebagai manusia yang bertanya pada robot yang merupakan kecerdasan buatan? Begitu Ustaz. Terima kasih. Matur nuwun. Leres. Kula kali panjenengan hari ini, nggih. Hari ini niku kecanggihan sampun reno-reno, Pak. Sedikit kula menjelaskan tentang robot. Di Jepang niku sampun wonten, Pak. Robot perempuan, Pak. Persis perempuan, Pak. Saayu-ayune, sak cantik-cantiknya. Lalu ada orang yang memilih tidak beristri, lalu memilih dengan robot itu. Bahkan kata orang ini, kalau istri ada rewelnya, kalau ini tidak ada marahnya, tidak ada rewel. Tapi tetap kalau kali panjenengan buatan bareng ya. Cuma pun zaman ini saat niki ada yang semacam itu. Kemudian bagaimana dengan AI yang hari ini kalau kali panjenengan cukup memudahkan dalam banyak hal. Terus ngeten. Kulo kali panjenengan perlu menggunakan AI niku dalam hal-hal yang napa nggih? Tidak dalam semua hal, tidak dalam semua nggih leres, terbatas. Kalau kulo kali panjenengan semua bertanya ke internet, Pak, maka di internet nopo yang tidak dijawab. Cuma tidak menjamin di situ benar semua. Kulo nate ningali Kick ND, Pak. Saya pernah lihat Kick ND niku. Lalu di situ menghadirkan seorang dokter. Apa kata dokter niku? Info medis di internet 60% niku ndak betul. 60% niku hasil orang share ngoten niku ndak betul. Yang dari medis cuma 40%. Niku ilmu kesehatan, Pak. Belum ilmu agama. Ilmu agama niku jauh lebih keahliannya niku perlu ditingkatkan lagi. Keranten di dunia internet niku tidak bisa semua disaring, Pak. Nah, kalau kemudian yang membuat AI niku sinten terlebih dahulu. Kalau mereka niku kan semacam HP yang tergantung menginstal siapa yang memasang lebih dulu, Pak. Siapa yang memasang lebih dulu, siapa yang memprogram terlebih dahulu. Kalau dia AI niku menyebut tentang Nabi Isa sesuai dengan Al-Qur'an, ten Qur'an Nabi Isa memang kathah. Ten mriki mawon ada sekian ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa. Tetapi Al-Quran niku mengakui Nabi Isa sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Nah, niki yang sekali lagi kalau kali panjenengan perlunya terkait dengan memilah, di mana tempat bertanya. Niki sampun wonten tuntunan di dalam Al-Quran. Tuntunan itu pundi, tuntunan ini mekaten. Kulo sampaikan ten mriki supaya kulo kali panjenengan lebih mengetahui. Niki Pak tuntunan ini, Pak.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli ilmu saat kita tidak tahu. Panjenengan bertanya ilmu agama, nggih ahli agama. Panjenengan mau bertanya tentang konstruksi bangunan, nggih lulusan teknik. Panjenengan mau teknik nggih arsitek maksud kula. Panjenengan bertanya tentang ilmu perbengkelan, nggih yang ahli di bidang bengkel. Panjenengan tentang kesehatan, nggih dokter. Panjenengan ahli kimia, nggih ahli kimia. Nah, AI niku keahliane nopo, Pak? Ternyata kita belum tahu keahliannya kecuali untuk mempermudah. Untuk mempermudah apa yang menjadi tugas kita baru tentang teknologi niku. Tapi bukan menjadi sumber rujukan utama dalam hal bertanya. Terus pada intinya kula kali panjenengan monggo langkung istilahnya niku smartphone niku jangan cuma HP-nya yang smartphone, Pak, tapi orangnya harus lebih smart ngoten lho. Smartphone itu sing pinter terus wonge kurang pinter dalam menggunakan kan nggih eman-eman. Jadi sekali lagi tidak semua informasi niku dibenarkan. Tetapi kula kali panjenengan perlu betul-betul bertanya kepada yang ahli sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagaimana wonten ten ayat Al-Qur'an menika. Keranten sampun agak padang niki, Pak, nggih. Agak napa namini sampun agak terang maka kula cekapaken semanten. Alhamdulillah matur nuwun. Niki biasanya kan mriki yang bertanya cuma 2 niki pun ada peningkatan, Pak. Nggih. Keranten biasanya kan mriki langkung remen mirengaken ngoten. Tapi alhamdulillah sampun interaksinya sampun sae, maka kula doakan mugi kula kali panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, pinaringan keberkahan dalam rezeki, dalam anak keturunan kita, dalam semua hal yang diberikan oleh Allah dalam hidup kula kali panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Cekap semanten wonten kalepatan nyuwun agengi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.